Shalom, selamat malam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan yang selalu baik dalam kehidupan kita. Penyertaan Tuhan yang memampukan kita untuk melewati sepanjang hari ini. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan berdoa. Bapa yang Maha Kudus, Bapa yang Maha Baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kemurahan Tuhan, berkat kebaikan yang Tuhan limpahkan dalam hidup kami di sepanjang hari ini. Terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan. Saat ini kembali kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami Tuhan agar terbuka untuk mengerti setiap kehendak-Mu dan taat melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam 2 Samuel 20 ayat yang ke-16. Tertulis demikian. Lalu berserulah seorang perempuan bijaksana dari kota itu. Dengar, dengar, katakanlah kepada Yoab, mendekatlah kemari, supaya aku berbicara dengan engkau. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika ada masalah, kita perlu bersikap objektif agar ada penyelesaian yang tepat dan bijaksana. Terlalu sering kita tidak objektif ketika ada persoalan. Dalam kehidupan rumah tangga misalnya, karena uang habis dan ada tagihan, suami menyalahkan istri karena pendidikannya tidak sampai universitas, dan istri menyalahkan suami karena berasal dari suku tertentu yang dia pikir merupakan suku yang tidak punya kemauan untuk maju. Sikap seperti ini sudah tidak objektif pada masalah, melainkan subjektif dan melebar kemana-mana. Subjektivitas membuat banyak tuduhan dan penilaian yang keliru, yang tidak pada tempatnya dan tidak menyelesaikan masalah. Sebaliknya hanya menambah persoalan. Seharusnya kita bersikap objektif, yaitu melihat situasi, masalah atau perselisihan secara netral dan fokus pada fakta yang ada, dan mengambil solusi yang tepat untuk mencapai penyelesaian yang terbaik. Dalam 2 Samuel 20 ini kita membaca tentang pemberontakan yang dipimpin oleh Sheba bin Bikri. Dia memimpin sebagian dari bangsa Israel untuk menolak mengakui kepemimpinan Raja Daud. Dan ketika ia dikejar, ia masuk ke sebuah kota bernama Bet Maaka. Yoab, panglima dari Raja Daud, sampai ke kota itu bersama pasukannya, dan mereka kemudian bertindak mengepung seluruh kota itu dan hendak menghancurkannya. Situasi ini membahayakan semua penduduk. Kita perhatikan bahwa satu orang bisa membahayakan begitu banyak orang. Satu masalah kecil bisa punya efek yang begitu luas bila tidak disikapi dengan objektif. Dalam keadaan yang genting itu, tampillah seorang perempuan yang bijaksana, yang berbicara kepada Yoab dan menyadarkan Yoab akan tindakannya yang tidak proporsional dan tidak objektif. Yoab kemudian menyatakan bahwa masalahnya bukanlah pada seluruh penduduk kota Bet Maaka, tapi hanya pada satu orang saja, yaitu Sheba bin Bikri. Kita perlu akui bahwa kebijaksanaan bukan hanya milik pria, wanita pun punya kebijaksanaan. Seringkali pendapat wanita benar dan tepat, hanya sayangnya jarang didengar dan diperhatikan. Kita semua perlu menyingkirkan semua perasaan superior dan belajar untuk mendengarkan pendapat orang lain. Yoab akhirnya berhenti memerangi kota itu karena inti dari masalahnya sudah terselesaikan. Dari kisah ini, saudara, kita mengambil suatu pelajaran yang penting tentang bagaimana bersikap objektif ketika ada masalah atau perselisihan terjadi dalam kehidupan kita. Jangan biarkan subjektivitas menutupi pikiran kita sehingga kita mengambil sikap yang salah. Dalam Efesus 5 ayat 15 tertulis, "Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif." Arif di sini berarti bijaksana, dan ayat ini mengajar kita untuk menjadi bijaksana dalam setiap keputusan dan tindakan yang kita ambil. Jangan biarkan kebebalan dan kebodohan menguasai pikiran kita,
sehingga kita tidak berpikir dengan bijak. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ada masalah atau konflik yang kita hadapi, sikapilah itu dengan objektif, fokus pada inti masalah, dan selesaikan itu dengan bijaksana. Jangan sampai satu masalah kecil membuat hancur banyak hal di hidup kita. Jangan biarkan sebuah titik persoalan meluas menjadi bola yang besar. Mintalah hikmat Tuhan agar kita bijaksana menyikapi setiap masalah dan mengambil solusi yang tepat dan terbaik. Tuhan akan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, firman-Mu yang mengajar setiap kami untuk berpikir bijaksana, menyikapi segala sesuatu dengan objektif, fokus pada inti masalah yang ada, dan menyelesaikannya dengan tepat dan bijaksana. Kami sadari bahwa seringkali kami terlalu subjektif dalam berbagai hal. Bahkan masalah kecil bisa menjadi besar karena kami membuatnya melebar kemana-mana. Tolong kami Tuhan, pimpin kami Roh Kudus, berikan kami hati yang mengerti, hati yang bijaksana, dan sikap yang benar dalam menyikapi setiap persoalan dalam hidup kami. Baik dalam rumah tangga, dalam keluarga, dalam lingkungan pekerjaan, pergaulan maupun dalam pelayanan kami. Agar kami dapat memahami setiap persoalan dan memandangnya dengan tepat, serta menyelesaikannya dengan hikmat yang dari Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Tuntun kami selalu ya Roh Kudus, sehingga hidup kami selalu ada dalam pimpinan dan tuntunan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa mohon berkat perlindungan Tuhan atas kami di sepanjang malam hari ini. Lindungilah kami Tuhan dalam istirahat kami, dan berikan kami ketenangan, tidur yang nyenyak di sepanjang malam ini. Bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan Tuhan dalam segala aktivitas kami. Kami bawa kepadamu setiap pergumulan kami secara pribadi, agar Tuhan melawat kami dan menyatakan kuasa mujizat-Mu bagi kami. Ada kesembuhan, ada kelepasan, ada kekuatan baru, ada pemulihan, dan ada mujizat-mujizat ajaib yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan setiap kami. Ampunilah kami Tuhan akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami terus untuk melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia, juga semua bangsa di dunia ini. Lawatlah dan jamahlah setiap hati, agar percaya dan terima anugerah keselamatan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.